Kalian pernah merasa heran gak sih? Kenapa sudah berusaha menabung dan sudah bayar sedikit demi sedikit, tapi hutang itu seolah-olah tidak pernah mau hilang, malah kadang terasa makin berat. Merasa setiap kali menutup satu lubang, muncul lubang lain. Di video ini aku ingin membedah alasan kenapa hutang susah lunas. Bukan hanya dari sisi angka, tapi dari sisi psikologi dan kebiasaan yang berulang. Biar kalian paham dan bisa mulai berubah. Langkah demi langkah, bukan dengan cara menghakimi diri sendiri, tapi memahami diri sendiri lebih dulu. Halo Sobat Muda, selamat datang di sesi belajar santai bersama Kanda Bali. Di sini kita akan sharing santai untuk menambah wawasan bersama. Langsung aja kita lanjut ke dalam pembahasan. Pertama, ada yang namanya beban mental karena kekurangan atau scarcity, yang membuat kapasitas berpikir kita jadi terganggu. Ketika kita selalu memikirkan apa yang harus dibayar besok atau bagaimana mencukupi kebutuhan, energi mental itu tersedot, sehingga keputusan yang kita ambil jadi lebih pendek, lebih reaktif, dan seringkali suboptimal. Penelitian menunjukkan bahwa kondisi seperti ini memang mengurangi kapasitas kognitif, sehingga orang yang hidup dalam tekanan finansial seringkali membuat keputusan yang sebenarnya merugikan di jangka panjang. Poin kedua, bias waktu atau present bias. Kita semua cenderung memberi bobot lebih besar pada kepuasan sekarang daripada manfaat yang lebih besar di masa depan. Itu sebabnya membeli barang sekarang terasa lebih menggoda daripada menabung untuk membayar hutang bulan depan. Ketika kita berusaha membuat rencana untuk melunasi hutang, seringkali kita punya niat baik. Tapi ketika godaan hadir, kita menunda pembayaran ekstra dan hanya memenuhi kewajiban minimum. Penelitian empiris menunjukkan banyak konsumen gagal menepati rencana pembayaran yang mereka buat sendiri. Dan perilaku ini konsisten dengan efek present bias. Poin ketiga, jebakan pembayaran minimum pada kartu kredit atau cicilan. Sistem pembayaran minimum dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat meringankan di bulan ini, tapi membuat beban bunga menumpuk dan waktu pelunasan jadi sangat panjang. Ada contoh perhitungan yang menunjukkan membayar hanya minimum pada saldo besar dapat memperpanjang pelunasan sampai puluhan tahun dan biaya bunga yang dibayar jauh melebihi pokok. Ini yang membuat hutang terasa tak berujung karena setiap bulan hanya sebagian kecil pokok yang terbayar. Poin keempat, literasi keuangan yang belum merata. Di Indonesia, indeks literasi keuangan masih menunjukkan ruang untuk perbaikan, dan banyak orang belum memahami perbedaan antara utang produktif dan konsumtif, atau bagaimana bunga bekerja bila kita hanya membayar minimum. Kurangnya pemahaman ini membuat orang mudah tergoda produk kredit yang terlihat mudah, seperti pay later, cicilan 0% atau KTA yang prosesnya cepat, tapi dampaknya jangka panjang belum dipertimbangkan matang. Kelima, tekanan sosial dan gaya hidup. Di komunitas kita gampang muncul rasa perlu tampil seolah-olah baik-baik saja, terutama di media sosial. Ketika teman membeli motor baru atau liburan, godaan untuk ikut tampil meningkat. Dan kadang orang memilih berhutang untuk memenuhi ekspektasi sosial daripada menunggu sampai dana tersedia. Ini bukan hanya soal konsumsi, tapi soal identitas, mengenai bagaimana kita ingin dilihat. Keenam, perilaku menghindar. Malu dan rasa takut menghadapi kenyataan membuat sebagian orang menunda membuka detail tagihan, menunda berkomunikasi dengan kreditur, dan mengabaikan akumulasi bunga. Menghindar ini tidak menyelesaikan masalah, malah memperparah dengan denda dan bunga tambahan. Mengakui keadaan dan membuat rencana sederhana adalah langkah awal yang seringkali paling sulit, namun juga paling menentukan hasilnya. Poin ketujuh, desain produk keuangan yang memanfaatkan kelemahan manusia. Perusahaan kartu dan layanan cicilan tahu betul perilaku konsumen dan susunan informasi pada tagihan atau penekanan pada jumlah minimum dapat membuat orang memilih jalan termudah yang kebetulan paling menguntungkan kreditor. Upaya untuk mendorong orang membayar lebih melalui stimulus kadang membantu, tapi penelitian menunjukkan
Stimulus saja seringkali tidak cukup untuk mengubah perilaku secara permanen tanpa struktur yang mendukung. Sekarang kita bicara soal pola dan sikap berulang yang membuat hutang sulit lunas. Dan niat saja tidak cukup tanpa strategi yang konkret. Pertama, kebiasaan membayar jumlah minimum. Ini membuat loop hutang panjang. Dan solusi praktisnya adalah buat komitmen untuk selalu membayar lebih dari minimum, walau sedikit, setiap bulan. Kedua, tidak punya dana darurat. Tanpa dana darurat, setiap kejadian tak terduga mendorong kita untuk berhutang lagi. Usahakan membangun dana darurat sedikit demi sedikit. Misal mulai dari tujuan kecil, serendah 1 kali pengeluaran bulanan. Ketiga, tidak membedakan pos uang dan rekening, alias mental accounting yang buruk. Perlakukan pelunasan hutang sebagai pos wajib, seperti tagihan listrik, sehingga tidak dicampur dengan keinginan konsumtif. Biar lebih gamblang, aku mau bagi beberapa langkah praktis yang bisa kalian coba. Mulai sekarang, langkahnya sederhana, tapi harus konsisten. Pertama, catat semua hutang dan bunga per bulan. Urutkan dari bunga tertinggi ke terendah. Ini membantu kalian mengambil keputusan prioritas. Kedua, pilih metode yang sesuai mental kalian. Ada metode avalanche untuk hemat bunga, ada snowball untuk motivasi lewat melunasi yang kecil dulu. Pilih yang bisa membuat kalian tetap bergerak. Ketiga, automate pembayaran. Buat transfer otomatis ke akun khusus pelunasan, ketika gaji masuk, langsung alokasikan untuk cicilan. Sehingga godaan untuk memakai uang itu berkurang. Keempat, potong pengeluaran kategori yang bukan prioritas. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai investasi kebebasan kelak. Kelima, komunikasikan ke keluarga, atau cari accountability partner. Berbagi rencana membuat kalian lebih bertanggung jawab. Selain langkah teknis, perlu juga berbenah dari sisi psikologi. Hadapi rasa malu dengan menerima bahwa banyak orang pernah salah dan bisa bangkit. Ubah narasi dalam kepala dari menyalahkan diri menjadi belajar dari pola sebelumnya. Gunakan teknik kecil untuk menahan godaan. Misal delay purchase selama 24 jam. Atau pasang aturan 3 hari sebelum membeli barang impulsif. Buat ritual kecil untuk merayakan setiap meter yang dilalui. Misal setiap kali berhasil menurunkan 1 hutang, beri reward kecil yang tidak merusak target. Satu hal penting yang sering dilupakan adalah mengenal diri sendiri membantu mengubah kebiasaan. Ketika kalian tahu kecenderungan emosional atau cara kalian bereaksi terhadap stres, kalian bisa merancang strategi yang cocok. Untuk itu, video ini disupport oleh cermindiri.com yang bisa membantu semua orang untuk lebih kenal dirinya dengan mengenal human design dan memahami kecenderungan perilaku yang mempengaruhi keuangan sehari-hari. Akhirnya, ingat bahwa melunasi hutang itu proses, bukan peristiwa. Jangan berharap selesai dalam semalam, tapi jangan pula menyerah, karena progres kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada niat besar yang tidak ditepati. Ubah lingkungan kalian. Jika perlu, hentikan penggunaan kartu untuk pembelian impulsif. Hapus aplikasi belanja jika itu memicu pembelian. Atau batasi akses pay later sampai kalian punya kontrol yang lebih baik. Jadikan pelunasan hutang sebagai misi yang seru, dengan langkah-langkah kecil setiap hari. Semoga video ini membantu membuka perspektif kalian dan membuat kalian tidak lagi bingung menanyakan kenapa hutang susah lunas, karena sekarang kita paham ada faktor psikologi, kebiasaan, dan desain produk yang bekerja bersama-sama. Kalau kalian mau, tulis pengalaman atau pertanyaan kalian. Aku akan senang membahasnya lagi di sesi selanjutnya. Dan jangan lupa, cek juga sumber-sumber edukasi keuangan resmi agar keputusan kalian makin kuat. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga kalian semakin paham, dan satu persatu batu di ransel itu akan bisa diturunkan. Hingga akhirnya, kalian merasakan ringan lagi. Bagi kamu yang belum pernah punya hutang, tolong jangan pernah coba-coba. Hutang itu ibarat racun yang pelan-pelan masuk ke dalam hidup kita tanpa kita sadari. Awalnya terasa ringan, tapi ujungnya bisa mencekik sampai kita kehilangan semangat hidup. Bagi kamu yang saat ini sedang berjuang melunasi hutang, aku doakan semoga Tuhan memudahkan jalanmu, melapangkan rezekimu, dan segera mengangkat beban itu dari pundakmu. Kamu tidak sendirian, banyak orang yang juga sedang berjuang sepertimu. Untuk generasi muda, jangan pernah mendekati hutang hanya karena ingin terlihat keren atau mengikuti gaya hidup orang lain. Ingat, hidupmu masih panjang. Jangan biarkan masa depanmu tergadai hanya karena keputusan yang salah di masa sekarang. Dan untuk para orang tua, aku titip pesan, berusahalah sekuat tenaga memenuhi kebutuhan dasar anak-anakmu saat mereka sekolah atau ketika mulai bekerja. Karena dari situlah mereka belajar melangkah. Jangan biarkan mereka memulai hidup dewasa dengan beban hutang hanya demi kebutuhan dasar
yang seharusnya bisa kita siapkan bersama. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh, tolong tekan tombol like dan tinggalkan komentar. Biarkan setiap orang yang melihat video ini benar-benar mengerti betapa seramnya hidup dengan hutang dengan melihat banyaknya like, komentar, dan masukan dari kalian semua untuk mereka. Karena dari situlah kita bisa saling menguatkan dan berbagi kebaikan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari Bali untuk Indonesia.